Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Easy Life, channel yang berisikan aneka ragam video, pokoknya campur aduk sob. Oke sobat Easy Life, kali ini saya akan share kembali ya, dimana pada video sebelumnya saya share cara menghitung konsumsi listrik dari peralatan elektronik yang kita pakai. Nah, kali ini saya akan coba share cara menghitung biaya listrik yang harus kita bayarkan setiap bulannya atau harian untuk hitungan hariannya. Fungsinya buat apa? Biar sobat bisa memanage dan mengontrol pemakaian listrik di rumah sobat. Oke, kita langsung mulai aja sob. Cara menghitung biaya pemakaian listrik rumah tangga. Jadi di sini kita akan coba klasifikasikan dahulu mengenai tarif listrik. Tarif listrik yang resmi ya. Di sini ada beberapa batas daya yang disediakan oleh PLN, di mana ada daya pas 50, 900, 900 PA yang subsidi, dan ada yang juga RTM atau rumah tangga mampu. Ada yang juga yang 1300, 2200, 3300 dan 6600, di mana masing-masing dari batas daya ini sendiri mempunyai tarif yang berbeda-beda sob. Jadi semakin besar daya yang terpasang di rumah sobat itu, maka semakin besar pula ya biaya per kWh-nya. Oke, tadi sempat disebut tarif per kWh. Jadi kita harus tahu dulu nih sob, apa itu kWh. Jadi kWh itu adalah singkatan dari kilowatt hour atau satuan dari penggunaan daya listrik dikali waktu dalam kurung jam ya hitungannya ya. Jadi simpelnya kWh itu adalah konsumsi listrik yang dipakai oleh perangkat elektronik kita dalam dalam hitungan per jamnya sob. Oke, kita akan mulai cara menghitung kWh-nya. Rumusnya sangat sederhana sob. kWh itu adalah daya dalam kurung watt, nah dikali dengan waktu dalam kurung H atau hour ya, dibagi dengan 1000. Jadi daya watt tadi kita untuk menjadikan watt menjadi kilowatt itu dibagikan dengan 1000 ya. Oke, contohnya daya 1 unit AC setengah PK, ini kita ambil salah satu contohnya yaitu 350 watt. Jadi konsumsi listrik AC-nya adalah kWh AC sama dengan 350 watt dikali 1 jam dibagi dengan 1000. Jadi setiap 1 jam unit AC yang setengah PK akan mengkonsumsi daya listrik sebesar 0,35 kWh. Jadi jika semakin lama tinggal sobat kalikan, misalnya 2 jam nyalanya, 350 watt dikali 2 jam jadi 700, terus dibagi 1000 jadinya 0,7 dan seterusnya ya sob ya. Nah, jika unit AC yang terpasang juga semakin banyak, maka semakin besar pula daya yang akan dikonsumsi. Nah, sebagai informasi sob, daya yang terpasang di unit-unit perangkat elektronik kita itu daya yang terpasang misalnya nih AC 350 watt, itu adalah konsumsi listriknya per jamnya sob. Jadi misalnya di AC tercantum 350 watt, berarti itu adalah konsumsi listrik per jamnya, yaitu 350 watt 350 ya 350 watt per jam sob. Kita lanjut menghitung biaya. Jadi ada langkah-langkahnya sob ya. Langkah pertama, satu, sobat inventarisir dulu semua peralatan elektronik di rumah sobat dan cari informasi daya listriknya. Nah, kita bisa tahu informasi daya listriknya dari mana sob? Nah, mungkin sobat sering lihat yang seperti ini tertempel di bagian belakang atau bagian samping atau di mana lah pada perangkat elektronik sobat. Sebagai contoh saya ambil ini dari rice cooker. Daya yang tercantum di sini adalah 400 watt sob, dimana berarti setiap kita menyalakan unit penanak nasi ini, jadi dia dalam 1 jam akan mengkonsumsi listrik 400 watt atau 0,4 kWh. Nah, setelah kita dapatkan, tinggal kita kelompokkan seperti ini sob. Jadi kita bikin lampu
misalnya nih lampu LED 3 wattnya daya pasti 3 watt ya, jumlahnya 3. Misalnya LED 7 wattnya dayanya 7 watt, jumlahnya 2. Ini 20 wattnya 20 watt, jumlahnya 5, dan seterusnya sampai semua perangkat elektronik sobat terinventarisir semua ya. Oke, langkah keduanya kita hitung biaya listrik per jamnya sob, KWH per unit. Jadi kita hitung masing-masing unit itu berapa sih biaya listriknya. Nah, di sini sobat bisa lihat ya. Untuk lampu LED 3 watt itu dayanya 3 watt, di tarifnya itu adalah 1444. Di sini kita ambil tarif listrik yang biasa dipakai ya, dimana tarif listrik daya listrik yang terpasang sekarang rata-rata itu di 1300 VA sob. Nah, jadi kita ambil dengan tarif dari 1300 VA tadi yaitu 1444,7. Nah, jika sobat kalikan 3 dikalikan dengan 1400 dibagi 1000, maka total biaya listrik yang harus kita bayarkan untuk satu unit lampu LED 3 watt itu adalah Rp4,33. Jadi per jamnya kita hanya bayar 4,33. LED 7 watt 10,11, 20 wattnya 28,9, LED 32 nya tipe LED 86,68, gak nyampe 100 ya sob ya, tergantung dari wattnya sob. Kipas angin 144, rice cooker di sini saya ambil 350. Harganya tarifnya adalah Rp505 biayanya ya per jam. Dispenser air 570, AC 505, dan lemari es 216. Nah, jadi di sini sobat bisa lihat biaya listrik masing-masing unit masing-masing perangkat tersebut adalah sebesar ini sob. Nanti sobat bisa hitung sendiri ya di rumah, disesuaikan dengan perangkat yang terpasang di rumah sobat. Angka ketiga, kita lanjutkan dengan menghitung biaya listrik hariannya sob, KWH per unit ya. Nah, di sini sobat tadi kan udah sempat inventarisir ya, ada berapa unitnya, terus ada berapa peralatannya, terus berapa daya yang akan dikonsumsi oleh perangkat tersebut. Nah, terus sekarang kita coba untuk mencatat waktu nyala dari perangkat tersebut. Misalnya nih, saya ambil contoh lampu LED 3 wattnya 8 jam per hari, 7 wattnya 12 jam per hari, yang 20 wattnya 4 jam per hari, TV-nya 12 jam per hari nyalanya, kipas angin 4 jam satu hari, rice cookernya 1 jam per hari, dispenser air misalnya nih 1 jam per hari, AC setengah PK-nya ada 3 unit, dan nyalanya rata-rata 8 jam per hari. Dan satu lagi lemari es 150 watt hanya 1 unit, dan ini pasti nyala 24 jam. Nah, sobat bisa lihat, jadi sobat nanti tinggal kalikan 3 dikalikan dengan tarifnya, dikalikan juga dengan jumlah unitnya, terus dikalikan berapa lama menyalanya. Nanti sobat akan dapat tarif total biaya listrik hariannya. Jadi untuk lampu LED 3 watt ini untuk menyala selama 8 jam dari 3 unit ini kita hanya membayar Rp104,2 sob. Dan tarif yang dipasang yang kita ambil juga sama ya seperti tadi ya, 1444,70 dari daya 1300 VA. Nah, di sini sobat bisa lihat yang paling besar adalah tagihannya, di mana itu adalah 12.135, di mana perangkat yang mengkonsumsi arus listrik sebanyak ini adalah AC setengah PK. Kok bisa ya besar? Nah, jadi di sini ada 3 unit sob, terus lama waktu menyalanya juga ini 8 jam per hari, rata-rata 8 jam dikalikan 3 unit, tadi ada dikalikan lagi 350, jadi totalnya Rp12.135 per hari. Nah, untuk menghitung biaya bulanannya sobat tinggal kalikan aja nih, total biaya hariannya 22.000 dikalikan 30, jadi sekitar 660. Nah, jadi fungsi dari kita menghitung biaya ini sendiri, kita bisa memanage perangkat mana saja yang
bisa kita hemat sob. Misalnya nih AC misalnya bisa kita kurangi menjadi hanya 2 unit atau 1 unit saja, atau tetap 3 unit, cuma jam nyalanya dikurangin misalnya menjadi 6 atau 7 jam sob. Jadi bisa kita atur misalnya nyala dari jam 10 sampai jam 4 pagi, itu bisa juga. Jadi tergantung dari kebutuhan sobat, nggak bisa dipaksain juga ya sob ya. Terus misalnya TV-nya nyalanya 12 jam. Nah, ini mungkin sobat bisa nih lagi, bisa cek lagi nih apakah benar nyalanya 12 jam itu ditonton terus menerus, atau hanya TV-nya doang yang nyala, yang justru TV-nya yang nonton sobat karena sobat tertidur. Nah, jadi inilah manfaat dari kita menginventarisir dan menghitung biaya listrik harian untuk perangkat elektronik rumah tangga. Nah, jadi saya kira cukup sekian dulu ya sob ya. Semoga untuk video ini bisa bermanfaat buat sobat, bisa juga untuk untuk sobat bisa mengatur keuangan sobat untuk menghemat tagihan listrik di rumah sobat ya sob ya. Nah, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan juga tanda lonceng supaya sobat nggak ketinggalan update video terbaru dari Easy Life Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Easy Life. Dan jika ternyata di video ini ada yang salah atau ada yang perlu dikoreksi, atau sobat ingin menambahkan ada yang perlu ditambahkan, sobat boleh komen di kolom komentar ya sob ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.